Langkah Presiden Joko Widodo yang bermanuver basmi. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Pemirsa, langkah Presiden Joko Widodo yang bermanuver bahas Pilpres dengan sejumlah ketua umum parpol pendukungnya di Istana Merdeka mendapat kritikan keras dari oposisi. PKS bahkan menduga langkah Presiden dengan para ketum parpol pendukungnya itu sebagai langkah untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Langkah Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka Selasa pekan lalu menuai kontroversi. Pasalnya, dengan dalih mengumpulkan partai pendukung pemerintah, Jokowi justru tidak melibatkan Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo bahkan menjelaskan Nasdem memang tidak diundang karena sudah berbeda haluan. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak Presiden kalau tidak mendukung kenapa Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Langkah ini ramai-ramai dikritik pihak oposisi. Politisi PKS Mardhani Alisera menyebut langkah Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum parpol sebagai langkah untuk menjegal Anies Baswedan. Publik akan menilai ini ada hubungannya karena Nasdem nggak ada. Kalau ada Nasdem, kita tidak bisa buruk sangka. Itu memang konsolidasi biasa Pak Jokowi dengan partai-partai koalisi. Tapi kalau kondisi sekarang, jadi kelihatan bahwa ini adalah konsolidasi untuk 2024 dalam tanda kutip biar menjaga blok yang bisa menghalangi Anies. Senada dengan PKS, Demokrat juga angkat bicara. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyayangkan langkah Presiden yang dinilainya tak bisa membedakan kepentingan pribadi dengan negara. Sangat menyedihkan sebenarnya kita melihat bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan politik secara terang-terangan terkait rancang bangun dan strategi koalisi untuk kemenangan Pilpres 2024 di Istana. Padahal istana ini harusnya untuklah kepentingan semua, bukan hanya untuk kepentingan 1-2 pihak atau golongannya saja. Presiden seharusnya bisa memahami ini, mengerti adanya etika yang harus dijaga, adanya batasan-batasan yang harus dijaga oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan sekedar berlindung di balik aturan yang ada. Yang sangat kami sesalkan, secara terang-terangan mengakui bahwa perbincangan yang dilakukan di istana itu adalah mengenai rencana dan strategi koalisi terkait Pilpres 2024. Karena katanya kalau mengajak satu parpol lain yang juga pengusung presiden, pengusung pemerintahan saat ini itu sudah memilih di koalisi yang lain. Inilah yang kami anggap sangat-sangat menyedihkan bagaimana seorang presiden harusnya bisa memberikan batasan. Ya, harus bisa menjaga antara kepentingan pribadinya dengan posisi dia sebagai pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Kritikan juga datang dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang meminta agar Jokowi mengikuti langkah pendahulunya yang tidak terlalu ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan.
Namun, Presiden kembali menjelaskan bahwa wajar jika ia selaku pejabat publik dan pejabat politik mendiskusikan politik dengan para ketua umum parpol. Namun, Kepala Negara juga membantah ikut campur urusan pencapresan yang merupakan ranah parpol. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Menurut Presiden Joko Widodo, pertemuan tersebut adalah diskusi kenegaraan dan tidak melanggar konstitusi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pertemuan antara Menko Luhut dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dinilai sebagai penyejuk situasi di tengah panasnya isu manuver politik pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan. Sementara perwakilan parpol pendukung pemerintah masih menolak berkomentar soal ramainya kritikan mengenai pertemuan antara Presiden dan 6 ketum parpol di Istana pekan lalu. Kencangnya angin kritik yang berhembus soal manuver politik pemerintah di Istana, sejumlah langkah diambil untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Pertemuan empat mata antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seolah dikaitkan dengan absennya Partai Nasdem di pertemuan 6 Ketua Umum Partai pendukung pemerintah yang diselenggarakan di Istana baru-baru ini. Bagi Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar selaku perwakilan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, hal ini dianggap sebagai penyejuk situasi di tengah panasnya isu manuver politik pemerintah mencegal Anies Baswedan. Ya, kalau soal koalisi pemerintahan karena masih ada menteri di dalam pemerintahan ini saya kira masih. Tapi soal undangan kan itu kewenangan sepenuhnya istana, mengundang siapa atau mengumpulkan ketua umum mana, saya tidak tahu pertimbangannya. Tapi bahwa pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan lah supaya terjadi komunikasi di antara semuanya, tidak terbelah-belah gitu. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai perwakilan dari salah satu ketua umum parpol yang diundang ke istana menolak berkomentar soal kritikan pada pemerintah, termasuk dari mantan Wapres Yusuf Kala. Pak, soal Pak JK yang bilang dan meminta kepada Pak Jokowi untuk tidak terlalu ikut campur urusan politik, tanggapan Pak Erlangga gimana, Pak? Waduh, ini tanggapannya lagi rapat ASEAN. Hubungan Jokowi dan Surya Paloh memang merenggang usai pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Munculnya beberapa koalisi pengusung Capres juga semakin menghangatkan peta politik jelang Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan.